Kanan sih. TV oi. Itu nih. Cet. Kayak apa? Bisa dapetin tender-tender soal-soal UN misalnya. 9 bulan gitu. Kayak mengandung gitu. Kayak mengandung bener. Bukaan berapa Mas itu Mas? Ya, selamat datang di... Gak usah kayak gitu dong. Gimana? Itu kok kayak MC pensi Oh, banget iya, gitu. iya. Enggak lah, ini kan kita lagi bukan di acara pensi. Oh, iya. Tapi ini di tempat yang emang ini cocok Sangat banget. bagus Buat sekali. lo semua yang nongkrong di Kota Bandung. Kalau ngerasa kreatif harus kesini. Asik banget. Ini di mana Dal? Ini tuh di Loko, ini tempatnya ada di Jalan Bukit Dago Selatan nomor 51. Betul. Nah ini tuh tempatnya tuh nggak cuman F&B ataupun coffee shop biasa gitu. Tapi juga ini salah satu tempat kolaboratif space yang nantinya yang diharapkannya ini bisa jadi salah satu melting pot untuk teman-teman industri kreatif yang ada di Kota Bandung khususnya. Itu bisa ngumpul. Jadi lu bisa ngebikin apa aja di sini, acara-acara, pameran-pameran mungkin ataupun dan lain-lain deh pokoknya. Bener sih. Ini soalnya konsep interiornya yang ditambah banyak open space gitu loh di sini. Ya, terus yang cukup juga, memadai iya, gitu. view-nya tuh udah bagus banget. Iya. Kota Bandung. View-nya Kota Bandung ini strategis sekali ini. Iya, gitu. Strategis sekali Terus gitu. juga emang ijo-ijo ya kan tuh. Duh meni hoream Bandung pisan. Banjirnya di luar katanya. Bandung, iya, Bandung pisan tuh. Banjirnya di luar tapi tenggelamnya Nah di gini perasaan. Dal, jadi si Loko ini berupaya untuk memaksimalkan, untuk memberikan pengalaman bagi kita lah, bagi penggunanya gitu. Nah ini juga nggak cuman itu, tapi juga Loko ini adalah salah satu kolaboratif space yang tadi gue bilang. Jadi ada beberapa brand dan juga company bisa dibilang itu ada di sini gitu. Jadinya terciptalah ini Loko. Betul. Dan kalau misalnya bisa dibilang Loko ini kenapa gue bilang nggak cuman coffee shop atau bisnis F&B doang, karena dia punya nilai-nilainya dan visi misinya. Cuy. Apa aja itu? Itu yang pertama menjadi rumah kedua bagi insan kreatif. Waduh, mantap pisan kreatif. Yang kedua seluas-luasnya, membuka seluas-luasnya ruang kolaborasi bagi siapapun. Dan yang ketiga itu memberikan pengalaman, ruang yang inspiratif. Dan terakhir itu menyediakan makanan dan minuman mendukung untuk proses kreatif. Jadi kalau kita bikin event di sini lapar atau haus, ya tinggal beli. Tinggal beli. Tinggal beli, enak Lengkap di banget. sini, mantap. Ya. Tadi juga kita udah nyobain salah satu minuman signaturenya itu ada Loco de Rucci. Loco de Loco de Rucci. Rucci. Oh, itu enak banget, sumpah creamy banget. Dan pastinya salah satu nilainya yaitu adalah membangun terciptanya ekosistem kolaboratif yang sebesar-besarnya bagi muda-mudi yang bergerak di industri kreatif dan berbagai sektor pendukung lainnya. Betul. So kalian langsung datang aja ke tempat ini, lu boleh nongkrong, lu boleh ini WFA cocok cuy. Bener. Cocok. WFB, work from Bandung. Asik. Iya. WFD, work from Dago. Atau WFL Apa itu? work from Loko. Oh, iya. Ya kan Mantap. bisa ya. So langsung aja datang ke Jalan Bukit Dago Selatan nomor 51 Loko. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore kalian semua nonton yang di Banda Indung episode 8 kali ini kita udah barengan sama Food the Reading. Ini salah satu brand bisa dibilang percetakan. Atau gimana nih Mas? Mungkin publishing kali ya. Publishing. Dan kita udah barengan sama Mas Januar dan juga Mas Almer. Mas Almer nih. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas ya, gue bakal sedikit perkenalan dulu lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dijelasin nih Mas, sebenarnya Food the Reading itu apa sih gitu. Dan awal mulanya sampai bisa kepikiran untuk publishing ini bikinnya gimana sih dan lain sebagainya sih. Mungkin bisa diceritain dikit. Ya, for the reading mungkin bisa dibilang kayak publishing ya. Publishing tapi mungkin lebih spesifiknya lebih ke arah kita
mungkin biasa sebutnya tuh kayak multi format publishing platform gitu. Jadi dalam arti kita nggak terpaku cuman hanya dalam satu output misalkan print doang atau misalkan online doang, tapi ya bisa kombinasi. Terus juga sebagai publishing platform juga kita nggak selalu bikin konten sendiri mungkin, tapi juga kita ngajakin orang buat ya kolaborasi atau juga kita bisa nerbitin konten-konten dari mereka juga gitu sih mungkin ya. Secara singkat mungkin kayak gitu sih. Oke, dan ini dari tahun berapa nih Mas? Startnya sebenarnya bisa dibilang dari tahun 2017 ya. 2017. Jadi waktu 2017 sebenarnya kita masih mulainya dari formatnya masih pakai Instagram waktu itu kita. Jadi dari situ terus setiap tahunnya mungkin ada evolvingnya. Jadi misalkan 2017 kita start dari Instagram, terus 2018 kita mulai kayak bikin pameran-pameran gitu mungkin ya, kurasi, pameran, workshop gitu. Jadi sebenarnya idenya tetap sama sebagai penerbitan, tapi outputnya aja sih yang macam-macam. Terus baru print mungkin baru mulai itu 2019 berarti. 2019. Oke, berarti udah hampir sekitar 3 tahun ya Mas? 3 tahunan kalau buat printing. Tapi kalau misalnya dari awalnya 2017 tuh udah hampir 5. Ya, jangan 5 tahun lah. Iya jangan 4 tahun. 4 tahun iya lebih lah ya. Gitu. Takutnya bingung. Nah kalau misalnya gue lihat dari Instagramnya kan Food the Reading ini sebenarnya banyak banget servis-servisnya nih Mas. Gitu. Ada editorial consulting, terus juga publishing, print production, post-press production, distribusi, logistik, dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya apa sih Mas sebenarnya dari servis-servis ini tuh? Sebenarnya itu juga, nah ini yang baru kita develop ya tahun ini ya. Jadi karena tahun ini sebenarnya karena kita mulai print 2019, terus setiap tahun kita terbitin ada 1 buku kan, setiap tahunnya. Terus nah tahun ini kita baru ada punya mesinnya sendiri sebenarnya, mesin produksinya gitu. Terus dari situ karena kita ada mesinnya dan kita ada timnya, jadi ya udah kita bikin kita bikin jadi bisnis gitu, bisnis unit gitu. Gitu. Berarti kalau kayak gitu dari awalnya emang bukan bisnis atau apa nih? Awalnya sebenarnya lebih ke kegiatan penerbitan ya sebenarnya. Jadi karena waktu kita start 2017-2019 kan memang masih dikit ya. Kalau untuk penerbitan di area desain art gitu. Jadi kayak kita coba dari situ dulu sebenarnya sih. Untuk nerbitin yang hal-hal yang kita suka lah ya, awalnya kayak gitu. Terus baru sekarang mungkin jadi merambah lebih serius gitu mungkin ya. Jadi lebih mikirin bisnisnya kayak gimana gitu. Dari awal ini cuman hanya kolaboratif doang atau emang udah mindsetnya dibikin kayak ya udah deh kayaknya kita cari cuan deh, atau misalnya emang belum expect ke sana? Awalnya mungkin belum sih ya awalnya, karena sebenarnya baru mulai dipikirin lebih proper secara bisnis, secara konten, secara planning itu pas udah ada Almer juga sih sebenarnya. Karena Almer kan fokusnya lebih ke editorialnya. Editorial. Ya. Jadi mulai kita kepikir kalau kita mau bikin produksi publikasi yang seperti apa, itu kebutuhannya apa aja gitu, terus gimana. Karena kalau ngomongin penerbitan kan sebenarnya kita nggak cuma ngomongin tentang bikin publikasinya kan, tapi ya namanya penerbitan juga kita ngomongin lebih ke arah setelah publikasinya jadi gitu, misalkan entah cetak atau misalkan entah online gitu, gimana cara distribusinya juga kan, distribusi sirkulasi supaya orang baca kan sebenarnya gitu. Jadi mulai dari situ mulai mikirin ya lebih secara bisnisnya juga gitu, dibikin ekosistemnya juga gitu ya. Mungkin bisa dibilang gitu sih ya. Nah banyak kan produk-produknya dari atau mungkin outputnya dari Food the Reading ini gitu. Dan kalau misal gue pengen tanya juga nih ke Mas Almer, sebenarnya pengkurasian dari artikel atau katalog yang bakal dipublish oleh Food the Reading itu gimana sih? Adakah kategori-kategori khusus atau memang ya udah gitu? Kalau ngomongin soal
mungkin lebih ke artikel di Further Reading Brain biasanya kita tuh kurasi bareng-bareng. Kurasi bareng-bareng dan sebenarnya lebih ke dari concern apa yang lagi kita rasain, lagi pengen kita angkat. Dari situ biasanya kita breakdown lagi kayak misalkan isu ini tuh bisa dilihat dari angle mana aja. Nah abis itu nanti kita list kolaborator yang biasanya bisa kita invite kayak misalkan kayaknya si A ini dia capable untuk ngomongin subjek ini, si B ini capable untuk ngomongin subjek ini. Dan setelah itu kalau ada dari si subjek dan tema tersebut yang kayak kita masih pengen tahu, pengen nge-probe lebih dalam, lebih lanjut nih. Tapi kita mungkin belum ada kolaboratornya yang kita invite, kita buka open call yang Submission gitu. submission dan tapi submissionnya pun kita Batasi, bukan batasi sih ya, tapi lebih ke ya subjeknya itu yang masih kita buka, misalkan untuk subjek apa aja gitu kan. Angle apa aja, sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Dan ya paling kalau kurasi dari submissionnya dan mungkin sesuai fokus yang lagi kita bahas aja sih. Kayak gitu sih biasanya. Nah itu kalau misalnya submission ini akan terus dibuka atau memang tergantung? Tergantung kebutuhan kali ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau awalnya kalau bicara open submission sebenarnya juga kita pengennya apa ya? Jadi ya balik lagi kayak Further Reading sebagai publishing platform. Jadi dari kita ngerti lah, maksudnya kita nggak tahu semua hal yang ada gitu loh. Jadi tujuannya dengan kita buka open submission juga sebenarnya untuk ngasih peluang juga buat yang mungkin orang-orang atau karya-karya yang kita belum tahu gitu, yang kita nggak bisa cari sendiri gitu. Jadi orang bisa sampai ke kita, approach ke kita gitu. Jadi kita bisa nemuin hal-hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya gitu. Jadi juga kasih ruang juga buat hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi yang mungkin di luar radar kita gitu. Jadi orang tuh kita jadi bisa tahu juga ada hal yang kayak gini, ada orang kayak gini bikin karya ini gitu-gitu. Jadi sebenarnya ya sebagai platform juga kita pengennya sih selalu ada ya, tapi tinggal ngatur porsinya aja sih, sampai seberapa, apakah nanti ada publikasi yang memang open call semua atau tetap formatnya hybrid kayak sekarang gitu. Jadi ada yang kita kurasi, ada yang kita invite, ada yang kita open call juga gitu. Nah ini produknya kan tadi kalau misalnya udah dimention sama Mas Januar sendiri itu ada buku tiap tahun keluarin. Selain buku tuh ada apa aja? Kalau sekarang mungkin kita fokusnya masih untuk kalau ngomongin penerbitan ya, kita masih fokusnya masih di print ya sekarang ya jadinya ya. Tapi selain buku juga kita biasanya itu kita juga rilis merchandise gitu. Oke. Tapi sifatnya mungkin lebih tematik sih. Jadi tematik. Misalkan kayak kita lagi bukunya ngomongin apa gitu, kita bikin merchandise-nya yang masih ngerespon ke secara konsep gitu. Jadi apa yang ngomongnya masih, jadi gimana kayak. Jadi kayak mungkin lebih ke kayak narasi sama subjek yang kita bawa dari satu publikasi itu kayak dikomunikasikan lebih lanjut lewat produknya gitu. Oke. Kayak gitu sih. Nah dari produknya itu apakah emang sebenarnya senjata utamanya untuk menarik atau mungkin menggait dari market sendiri itu adalah desain? Atau emang sebenarnya topiknya? Ataupun subjeknya? Gimana nih? Ki, lo jawab duluan deh. Bisa beda nih jawabannya. bisa beda. Sebenarnya kalau apa tadi ngomongin merchandise-nya gitu. Produknya. Jadi outputnya apakah emang senjata utamanya dari desain, dari produknya, entah itu misalnya buku dan lain sebagainya, atau memang ada satu subjeknya, senjata utama dari si selain desain maksudnya gitu. Sebenarnya kalau di Further Reading itu kita jadi kalau dari gue mungkin pendekatannya kita tuh pakai desain sebenarnya sebagai kayak kendaraannya gitu lah. Jadi jadi kita lebih fokusnya mungkin ke
apa namanya ideas yang ada gitu ya. Yang misalnya ada si ini nulis ini, si itu nulis ini, si mereka punya project apa, punya proposal apa gitu. Jadi gimana kita ngumpulin itu semua jadi sebuah misalkan buku gitu atau mungkin jadi merchandise apa gitu. Jadi kita lebih kalau gue personally lebih ngeliatnya ke arah itu. Jadi kita pakai desain ini sebagai senjatanya berarti ya kalau gitu ya atau kendaraannya gitu ya. Jadi untuk mengemas semuanya gitu. Jadi bukan sebagai apa ya utamanya gitu kali ya. Berarti kalau gitu si desain ini menyesuaikan teks atau teks yang justru menyesuaikan dari desain? Desain yang menyesuaikan sih ya. Jadi apa namanya ya balik lagi kita pakai yang kita mau omongin tuh lebih ke ide-ide yang ada gitu loh. Jadi kalau ngomongin publikasinya ya, jadi ada kontennya ada apa aja, editorial seperti apa, kita kemasnya gimana. Nah itu baru kita pakai desainnya gitu di situ pendekatannya. Apakah ada batasan-batasannya gitu untuk eksplorasi dari desain? Agak susah kali ya kalau ngomongin batasan eksplorasi desainnya. Jadi mungkin lebih nentuin kayak kapan cukupnya gitu. Oh ini segini aja cukup gitu misalkan. Atau ini bisa di develop lagi gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Jadi kalau secara style mungkin kita nggak ada yang ini pakemnya kayak gini gitu. Mungkin nggak ada kayak gitu. Jadi selalu kalau balik lagi ngomongin buku kita tiap isunya tuh selalu menyesuaikan lagi ke kontennya gitu. Kayak ini kontennya kayak gini. Kita mau ngedesainnya kayak gini, kita mau bikin covernya mungkin kira-kira bisa dibikin kayak gini. Jadi setiap ini pasti kalau secara desain ngomongin visualnya, grafiknya beda-beda sih. Gitu. Tapi mungkin lebih yang apa namanya, yang konsisten mungkin lebih ke arah ukuran gitu-gitu. Karena itu kan balik lagi ke produksi cetaknya kan. Kita pakai mesin ISO, terus itu ada limitasinya gitu. Jadi kita juga ngedesainnya juga dengan apa namanya risonya itu kita produksinya apa juga kita pikirin gitu ke dalam desainnya gitu. Jadi skalasi si outputnya dari produknya juga terbatas sebenarnya. Skala apa produk? Iya, skalasi produksinya juga terbatas karena ada limitasinya tersebut atau gimana? Maksudnya skala quantity gitu. Iya. Sebenarnya sih enggak juga ya. Enggak juga. Barangkali Mas mau nambahin. Menyesuaikan lah ya berarti. Karena semua produksi in-house, jadi sebenarnya ya batasannya lebih ke... Kita bisa ngeprint berapa banyak gitu. Kayak misalkan... Dan karena kita timnya juga cuman sedikit banget, lebih ke kita bisa ngerjain sampai segimana juga. Ini berarti masih in-house atau udah ada kantor dan pabrikan untuk percetakannya sendiri atau belum nih? Kalau cetak, kalau riso sih kita kerjain sendiri. Jadi kita ada mesinnya, jadi kita kerjain sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi in-house semua sih sebenarnya. Mungkin kecuali finishing ya, kayak ngejilid apa gitu. Misalkan mau di wrapping lagi gitu, kita ke vendor gitu. Oke. Sejauh ini nih Mas, ada gak sih benchmark penerbit yang dipakai buat virtual reading gitu? Mau yang di dalam atau di luar negeri gitu? Benchmarknya mungkin agak susah ya. Mungkin kalau nentuin yang mirip gitu satu spesifik gitu. Mungkin lebih ke arah karena referensi kita juga banyak kan. Maksudnya nggak cuma kita ngikutin sini doang, kita ngikutin itu. Gitu. Tapi karena kayak dari formatnya for the reading pun juga agak hybrid ya sebenarnya ya. Kayak misalkan formatnya mungkin secara bentuk kayak buku, tapi secara konten itu kayak majalah gitu misalnya. Tapi majalah pun juga nggak semajalah itu gitu misalnya. Jadi maksudnya nggak kayak zin tapi lebih luas dari zin. Lebih luas dari zin. Jadi lebih tebal. Jadi sebenarnya nggak tahu nih bentuknya apa sebenarnya. Iya. Kayak majalah misalkan kita belum ada iklan gitu misalnya. Atau mungkin artikelnya lebih sifatnya apa sih kayak esai gitu. Dan kita nggak timely juga kalau majalah kan biasanya mesti nggak periodik ya. Oke. Maksudnya nggak ya tiap tahun kita selalu nyoba nerbitin satu gitu minimal gitu kan. Kalau sekarang terus iya sih nggak pernah ada ini ya nggak pernah ada ini harus terbit misalkan bulan apa gitu.
lebih ya ini udah beres ya udah kita proses ke produksi gitu. Terus nanti dari situ baru ini udah beres ya udah kita terbitin, kita launching gitu misalkan. Oke. Ini kalau kita bukan benchmark tapi lebih ke publisher yang ini keren nih gitu aja kali ya, mungkin sebatas itu sih kalau gitu sih. Nggak dijadiin kayak referensi untuk Plug gitu ya. Iya juga sih. Ya kita ngelihat iya benar sih. Jadi ini bisa misalkan ini penerbit ini secara struktur konten Sorry mas, menarik gitu. mic-nya. Apa? Mic-nya kurang tadi. Jauh. Ya, jadi mungkin bisa kayak gitu. Lihat si penerbit ini secara struktur konten menarik. Mungkin kalau penerbit ini mungkin secara desain gitu. Kayak gitu-gitu sih. Lebih terus baru kita ya sesuaiin lagi. Ini kita perlu mana nih yang kita adjust gitu-gitu. Jadi nggak ini bagus kita ikutin ini gitu-gitu sih. Nah tadi kan Mas Janur juga mention untuk habis itu kita langsung proses ke produksi. Nah kalau ngomongin produksi ini, sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih? Atau mungkin memang lebih ke kayak asik nih kita lagi bikin proyekan ini pakai bahan ini atau kita ganti bentuknya dan lain sebagainya. Kayak tadi kan kayak misalnya buku tapi isinya kayak majalah ataupun sebaliknya dan lain sebagainya. Ada nggak kriteria khusus gitu? Bahkan sampai kayak tintanya kayak kertasnya kayak gitu. Ya. Mungkin kalau ngomongin produksi cetak ya. Kalau kita kan masih fokusnya masih di risograf ya. Iya. Jadi dan risograf yang kita punya kan juga ukurannya maksimal tuh A3. Oke. Jadi ya kita jadi output si publikasinya pasti kita selalu ngikutin itu. Jadi misalkan A3 kita mau fotonya ada full blade atau enggak itu mesti kita reduce lagi ukurannya gitu-gitu kan. Terus jadi mungkin kalau secara ukuran ya kita mainin dari situ sih. Jadi paling bisanya maksimal A3 berarti mungkin minimal kayak misalkan A5 lah atau apa gitu. Kertas pun juga sebenarnya ya sejak ada ada mesin kita bisa ini ya punya kemampuan buat test print, buat kemampuan buat ngulik gitu. Iya. Jadi dari situ mungkin jadi ini bisa pakai kertas ini, kita bisa pakai kertas yang lebih tebal, bisa lebih tipis gitu. Tinta juga jadi bisa kita ekspor secara settingannya ya. Jadi ini bisa di overprint jadi kayak gini, ini settingannya mau dibikin lebih kayak gimana gitu. Jadi soalnya kalau ngomongin produksi mesin riso tuh sebenarnya variabelnya banyak kan. Jadi dari tinta sampai dari settingan mesin itu bisa dikulik semua gitu. Jadi ya baru sekarang kita tahu itu terus jadi baru mulai kita cobain ke arah situ sih ya gitu. Nah kalau misalnya dari Mas Almer sendiri nih, kalau ngomongin masalah produksi, itu sebenarnya dari submission ataupun misalnya dari topik segala macam itu ngaruh juga ke produksi kah nantinya? Ke produksi secara fisik si bukunya. Karena kan di situ pasti juga dari bentuk dan lain sebagainya juga ada message yang ingin disampaikan sebenarnya. Biasanya gitu. Sebenarnya secara nggak langsung pasti ada pengaruhnya kayak misalkan kita ada submission yang emang kita pengen submission yang A ini visualnya banyak, kita pengen submission yang B ini lebih fokus di teksnya. Jadi sebenarnya pasti ngaruh juga sih ke proses produksinya gimana sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lebih kurasi sih lebih ke gimana kita ngebagi porsinya masing-masing ya kayak misalkan ini visual essay ini udah ada berapa, yang teks ada berapa, sebenarnya lebih ke nyari balance itunya aja sih supaya ya secara ngaruhnya lebih ke kayak gitu sih ya kalau secara produksi. Karena kalau ngomongin buku gitu ya, publikasi cetak gitu kan sebenarnya bukan cuman sesederhana punya project ini terus dicetak jadi buku gitu atau punya tulisan ini dicetak jadi buku. Tapi kalau ngomongin buku apalagi kayak further reading gitu, jadi secara format mungkin lebih kayak antologi ya, kayak kumpulan artikel satu dan lainnya gitu. Jadi mungkin kita jadi lebih mikirnya ke flow ini flow konten ya. Jadi ini misalkan openingnya visual essay, ntar abis itu ada essaynya, terus ada apa lagi gitu. Jadi mungkin kalau secara konten jadi mikirinnya ke arah itu sih, lebih ke flow-nya kayak gimana. Jadi misalkan yang kita startnya
dari yang enteng-enteng dulu gitu terus naik terus nanti turun lagi gitu. Jadi lebih mikirin ke arah itunya sih kalau ngomongin apa buku atau publikasi cetak ya gitu. Jadi lebih ke arah situ. Berarti tidak semudah dengan kita memikirkan kayak clipping aja sih Mas ya berarti. Karena kan Langsung cetak gitu. itu tinggal tempel-tempel doang. Beda ya? dong. Beda. Tapi clipping juga mesti dipikirin flow-nya gak sih? Iya, makanya. Iya. Jadi iya, buku ya kenapa kita bikin buku ya karena itu. Jadi karena apa? Flow-nya karena sequence-nya itu sebenarnya sih gitu. Oh, jadi nggak sekedar oh ini ada teks ini terus diceplokin aja gitu. Kalau kayak gitu kan bisa ya taruh di web aja gitu kan atau taruh di misalkan bikin apa postingan Instagram gitu mungkin bisa tapi kenapa jadi buku kan karena itu kan karena experience ketika ya lo apa buka halamannya gitu ngebacanya gitu loh. Jadi emang terfokus di si buku ini gitu kan. Jadi flow-nya juga mesti dipikirin gitu. Sebagai ini ya penerbit sebagai editor gitu. Nah, gue sedikit penasaran sih Mas dari sudut pandang Future Reading juga nih dengan adanya kayak sekarang sosial media lebih hype daripada Instagram misalnya TikTok. Nah, itu gimana tuh? Karena kan kadang kalau misalnya di Instagram kan kita bisa posting gitu aja, tapi kan kalau di TikTok berbeda lagi konsepnya. Nah itu menurut Mas gimana tuh sebenarnya? Atau memang sebenarnya nggak cocok dengan Future Reading atau mungkin emang bakal ada sampai ke sana nih? Gimana tuh Mer? Sedikit Kayaknya menarik nih Mas. Iya. Gimana ya? Sebenarnya balik lagi ya ke kenapa misalkan kita bikinnya cetak gitu ya bukan awalnya emang kita start dari Instagram terus kita mungkin bisa dibilang fokusnya sekarang lebih ke cetak gitu ya. Jadi mungkin lebih karena apa ya? Karena ya bukan fokusnya. Dari konten yang ada yang kita mau terbitin tuh emang cocoknya di medium cetak gitu loh. Bukan yang ada sih sebenarnya kita ada beberapa segmen, ada beberapa artikel yang emang kita bikinnya emang fokusnya buat online gitu yang lebih singkat, lebih cepat gitu. Tapi balik lagi ya sebagai tadi apa dibilang apa multi format publishing platform gitu. Jadi kita pilih yang ya konten mana yang lebih cocok untuk apa gitu. Jadi bukan karena kita misalkan print kita akan selalu bikin print gitu. Atau mungkin ini apa perkembangan sosial media lagi ke arah TikTok terus kita joget-joget kan. Ya, gitu. Tiba-tiba Future Reading joget gitu. Tapi mungkin bisa ada kali ya. Bisa ada ya. Tergantung sesuai ininya. Tergantung sesuai market. Kan kalau misalnya percetakan tuh kebanyakan teks. Iya. Sedangkan kita tahu lah gitu bahwa Indonesia ini kan literasinya masih kurang nih Mas. Sebenarnya kalau sudut pandang dari Mas, kenapa masih tetap bisa percaya untuk menyampaikan suatu isu atau pesan ataupun misalnya subjek yang pembahasan ini lewat cetak dan tulisan gitu Mas? Kalau secara personal sih menurut gue sih misalkan kalau gimana ya, tiap media tuh kayak punya bukan cuma audiens sih tapi kayak misalkan kenapa kita milih cetak karena kita rasa cara mengkomunikasikan ide-ide yang pengen kita sampein tuh bisa dikomunikasikan lebih baiknya melalui cetak gitu. Kayak misalkan tadi ngomongin soal social media misalkan kayak Instagram, TikTok gitu pun ya nggak salah kalau misalkan itu emang platform untuk nyampein idenya paling baik lewat TikTok, lewat Instagram ya nggak masalah. Toh kita juga tetap bikin konten yang emang kita khususin buat Instagram juga gitu yang secara masih dalam koridor yang sama gitu. Terus kalau misalkan kenapa print sih kalau menurut gue pribadi sih karena ada effort lebih dalam print tuh ya dari pembaca gitu. Either misalkan mesti beli atau mesti nyari si buku printnya itu. Jadi kayak informasi di dalamnya tuh nggak terlalu disposable sih menurut gue sih kayak gitu. Karena kita lebih mindful, kayak kita keluar energi buat nyari, kita keluar duit buat beli gitu. Jadi kita nge-treat informasi di dalamnya pun nggak kayak selewat doang gitu. Lebih ke gitu sih. Oke.
Ini udah bahasanya udah cukup berat ya Keo ya. Berat banget ini. Ini berat banget gitu. Iya. Nah, tapi kita bakal ngobrol, kita rada menyampingkan si food readingnya ini dulu, tapi kita bakal ngobrolin masalah bisnisnya Mas, gitu. Nah, sebenarnya untuk memulai suatu bisnis publisher gini tuh sebenarnya gimana sih Mas awalnya? Dan apakah memang ini tuh sebenarnya bisa dibilang kasarnya ya, cuan kah atau mungkin ini memang proyekan bentukannya? Kalau balik lagi ke awal kita emang lebih ngelihatnya kalau di awal ya kita ngelihatnya oh ini ada kebutuhan untuk penerbitan yang fokusnya di desain gitu. Jadi kita startnya dari situ kan sebenarnya kan. Jadi baru setelah jalan terus kita mulai mikirin ya gimana supaya lebih sustain gitu secara project si further reading ini. Jadi baru dari situ mulai kita pikirin dari sisi mungkin lebih ke arah operasionalnya dulu ya. Jadi gimana supaya kita setiap tahun kita bisa tetap menerbitin gitu. Tanpa ya tetap bisa nerbitin dan ya tetap berkelanjutan gitu loh. Jadi dalam arti ada terus gitu selama masih dirasa dibutuhkan ya kita akan jalanin terus. Jadi dari situ baru mulai kita pikirin ya secara bisnis gitu. Jadi kalau ngomongin cuan atau enggak sebenarnya step by step lah ya. Step by step terus sebenarnya lebih ke arah ya pertama kita nggak rugi dalam arti kita nggak hilang uang gitu. Tapi lebih dari situ baru iya sebenarnya tujuannya itu sih ya. Lebih baru masih ke arah situ ya. Jadi kalau ngomongin secara bisnis yang proper oh ini kayak penerbitan apa gitu kayak penerbitan besar gitu, mungkin belum ke arah situ ya kalau untuk sekarang. Tapi ya kalau bisa kita terus improve ke arah situ sih ya kita akan kita akan kerjain buat ke arah situ gitu sih. Ya kan gak ada yang tahu juga kan gitu. Siapa tahu Futur ini jadi lebih besar gitu penerbitannya. Kayak apa? Bisa dapetin tender-tender soal-soal UN misalnya gitu. Takutnya nanti kayak yang Erlangga ini kan itu bagus kan. Soal-soal UN gitu kan. Atau mungkin cetak. Detik-detik tuh lumayan. Iya. Detik-detik. Detik-detik. Iya, cetak LKS mungkin Mas. Pakai layout yang bagus gitu. Iya. Nah ini Mas, Biar sejauh lebih ini tuh rajin. si Futur Reading ini konsumennya udah sesuai target yang Mas Januar ini belum? Cukup sesuai ya. Sesuai. Sebenarnya kan awalnya kan kita lebih nargetin sebenarnya ada further reading tuh lebih untuk istilahnya bisa dibilang untuk meningkatkan minat baca. Ini kan Nyambung berarti yang tadi ya yang Dali udah sampaikan gitu nyambung. Kita lanjut lagi ya. Tujuannya ke situ dan sebenarnya ngarahinnya kan lebih ke ini ya. Desainer maksudnya praktisi gitu. Atau juga sebenarnya yang banyak juga tuh ternyata student ya, murid-murid gitu ya, mahasiswa gitu-gitu juga banyak tuh. Sama ya secara ini ya kalangan profesional praktisi desain gitu lah. Sebenarnya cukup sesuai sih. Oke. Ini nggak terbatas juga nggak sih mau yang baca bapak-bapak ibu-ibu kalau mereka appreciate sama resonate dengan idenya ya lebih seru lagi. Karena tujuannya juga kita pengennya ya ngedeketin si gap antara desain sama mungkin bisa dibilang ya masyarakat luas. Masyarakat luas gitu. Gitu sih. Oke. Nah kita lanjut ke yang ini nih Mas. Di Bandung ini kan suka ada gak sih sikut-sikutan gitu dalam dunia percetakan gitu? Kalau ngomongin percetakan mungkin kurang pas mungkin ya warnanya gue. Tapi juga bukan percetakan. Oh iya bukan. Enggak, maksudnya yang sejenis mungkin ya? Ya udah lah. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin balik lagi ke drive-nya ke penerbitan gitu ya. Penerbitan cetak gitu. Iya. Pasti kan setiap penerbit kan juga ada istilahnya apa sih? Perspektifnya masing-masing ya. Niche-nya masing-masing gitu, marketnya masing-masing. Misalkan ini si A mungkin lebih fokusnya di photobook gitu. Atau si B mungkin lebih fokusnya di komik gitu misalkan. Atau si C mungkin lebih fokusnya di
teks atau literatur sastra gitu kan beda-beda kan sebenarnya. Tapi walaupun sama pun juga kan pasti ada segmennya lagi tuh. Misalkan oh ini fotonya yang seperti apa gitu, atau si B mungkin komiknya komik apa gitu kan. Itu kan pasti ada segmennya lagi sebenarnya. Ya sebenarnya setiap penerbit atau setiap percetakan menurut gue sih ya ada marketnya masing-masing ya sebenarnya ya gitu. Makanya kenapa tadi juga Mas Januar sempat nyinggung bahwa apa yang dibikin tuh nggak cuman bisa dibilang periodik gitu, jadi lebih timeless gitu kan. Karena kan Mas Januar juga pernah bilang di salah satu artikel media kalau misalnya print publication need to be both timely and timeless to sustain gitu. Dah itu tuh maksudnya apa tuh Mas? Iya Mas. Ya, maksudnya secara apa ya menariknya kalau ngerjain cetak tuh menariknya buat gua kayak misalkan apa ya waktunya kan lebih panjang kan. Jadi maksudnya kita untuk nyiapin satu publikasi gitu, satu buku mungkin bisa makan waktu paling setahun atau paling cepat mungkin yang tahun ini ya kayak 9 bulan gitu. Kayak mengandung gitu. Kayak mengandung bener. Bukaan berapa Mas itu Mas? Jadi maksudnya dalam periode si waktu kita develop konten buat buku ini tuh pasti ada apa ya hal-hal yang oh ini tiba-tiba di luar sana ada kejadian apa gitu. Jadi pasti kita akan ada adjustment lah ke arah itu. Jadi in a way juga walaupun kita oh ini si konten ini kayak gini tapi mungkin nanti outputnya ya akan ada di adjust sedikit gitu, menyesuaikan si apa namanya kondisi gitu nih, situasi yang ada gitu. Jadi maksud gua timely itu. Jadi lebih karena punya apa namanya? Punya waktu lebih panjang buat memproses gitu. Jadi kita bisa observe juga di luar tuh lagi ada perkembangan apa gitu. Sedangkan kalau dibandingin misalkan online gitu misalkan ketika dipublish nih beritanya A tapi ketika besokannya ternyata udah berubah gitu kan. Itu udah outdated kan. Misalkan kayak lo ngomongin apa sih kayak peraturan jalan-jalan gitu sekarang. Misalkan oh hari ini perlu PCR gitu ya. Tapi besok bulan kemarin tuh karantina 8 hari sekarang 3 hari. Gitu. Itu kan kalau online kan ya kita terbitin hari ini sama besok kan bisa beda. Tapi kalau buku kan kita punya lebih ngomongin oh ini perubahannya satu kayak tahun gini, tuh gitu. kayak gimana gitu ya maksudnya. Jadi lebih kayak gitu sih gitu. Nah terus itu ngehadapinya gimana? Karena kan zaman sekarang tuh berita dan juga informasi tuh serba cepat Mas. Gitu. Nah, gimana? Mungkin kalau dari gue pribadi sih lebih ke ini ya kayak apa yang kita tampilin tuh ya kita berusaha untuk itu jadi timeless tapi bisa juga itu tuh kayak sebagai penanda kayak apa yang kita pikirin di waktu itu gitu loh. Kayak misalkan kalau ngambil contoh yang Reading Print 2 tuh kemarin sempet ini kan buka open submission kedua untuk ngebahas hal-hal yang lebih timely itu. Tapi sebenarnya maksudnya dalam konteksnya apa waktu pertama pandemi itu ya lockdown gitu-gitu. Tapi sebenarnya lebih gimana caranya kita ngebalance timeliness sama timelessness itu mungkin lebih ke kayak yang ditampilin tuh bukan kayak pandemi itu seperti apa tapi lebih ke apa yang kita pikirkan waktu pandemi terus kayak si pandemi ini tuh ngasih kita kesempatan untuk rethinking gimana kita berpraktek tuh seperti apa mungkin lebih ke kayak gitu sih cara balancing menurut lo gimana? Balance iya jadi mungkin juga kalau ngomongin balik lagi ke apa namanya publikasi cetak gitu pasti terutama kalau udah ngobrolinnya ya open submission atau mungkin kita by invitationnya gitu itu pasti udah ada mindset dari si kontributor ini tentang oh ini outputnya bakal cetak jadi gue akan bikinnya kontennya kayak gini gitu instead of yang oh ini lagi hype-nya tentang A gitu mereka nulisnya tentang A gitu jadi lebih ngomongin oh ini kenapa si A ini jadi happening gitu bukan tentang si A-nya itu jadi lebih dari backstory-nya gitu mungkin ya lebih secara luasnya lagi gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung si kontributor udah punya mindset itu sih sebenarnya. Karena mungkin ya orang juga udah bisa bedain ya yang mana itu bisa masuknya di media online, mana yang perlu di media cetak gitu lah. Gitu. Jadi kayak memberikan gambaran dari suatu kejadian gitu ya. Jadi makanya itu dampaknya bisa lebih timeless gitu ya.
kurang lebih gitu kali ya. Dibilang Manjang. Iya, oke. Ini udah cukup lumayan berat. Berat sih lagi, di pagi ini berat hari lagi ini. gitu. Tadi udah ringan, berat lagi dah. Dari tadi Akeo cuma gitu doang. Berat banget dah ini dah. Iya, tapi kita bakal rehat dulu sejenak. Betul. Kita bakal lanjut lagi nanti setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di episode 8 Banda Indung. Iya. Bersama Further Reading, yes. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin panjang lebar nih tentang food reading itu apa, terus juga bisnis dan lain sebagainya. Iya. Nah, sekarang kita bakal ngobrolinnya masalah lebih ke berkarya. Jadi lebih cakupannya lebih luas lagi nih guys gitu. Nah, kalau misalnya ngejaga konsistensi dalam berkarya itu sebenarnya sulit gak sih? Menurut mas-mas di depan ini. Satu-satu ya, kasih Iya, jawaban satu-satu. kali ya. sulit. Sulit, oke. Tadi kita bilang sulit. Mas Januar silakan. Gimana Mer? Sulitnya apa Mer? Lo dulu aja. Sulit, iya. Sebenarnya iya bisa dibilang sulit ya memang ya. Konsisten sebenarnya kalau apa ya istilahnya kayak kalau lu bikin atau lu kayak misalkan lu bikin satu buku gitu mungkin gampang ya maksudnya dalam arti lu udah punya kontennya segala macam lu mau bikin itu jadi buku ya udah dicetak gitu misalkan atau tinggal didesain, diedit terus dicetak gitu-gitu kan. Tapi kalau ketika lu mau bikin series itu kan pasti lebih banyak lah variabel yang dipikirin. Misalkan ya mau ngomongin apa terus secara kualitasnya kayak gimana gitu-gitu kan. Secara konsistensi juga mikirin ke market kan. Misalkan kita ngelihat ini marketnya lagi kayak gini kita bisa bikin apa gitu-gitu loh. Lebih ke arah situ. Jadi lebih mikirnya kan long term kan kalau gitu kan. Jadi udah harus ngomongin planning juga gitu kalau untuk ngomongin konsistensi gitu ya mungkin ya dari gua. Nah, kalau misalnya sesulit itu sebenarnya dan apalagi kita tahu kan tadi Indonesia ini kan literasi membacanya Rendah sekali. rendah gitu. Terus apa yang ngebikin food reading ini tetap bisa konsisten dalam berbisnis gitu? Ya kan kita marketnya nggak di Indonesia doang. Iya, sebenarnya. Oh iya, ini marketnya udah sampai luar berarti? Berapa? Ya ada sih ya. Ada beberapa project. Jadi sebenarnya kalau ngomongin secara sirkulasi, secara distribusi, kalau selain di Indo atau mungkin ya ada sekitar 10 negara lah ya termasuk Indo gitu. Jadi yang udah kita distribusiin terbitan-terbitan kita gitu lebih gitu. Sejauh ini cakupannya masih Asia atau udah Sampai ke Eropa, ke Amerika, Australia juga ada sih. Oke. Ini udah cukup jauh ya. Yang literasinya tinggi ya kalau di Eropa. Iya, tapi kalau ngomongin misalkan di Indo gitu justru karena literasinya rendah ya kita bikin buku gitu supaya orang baca gitu kan. Sebenarnya kan gitu kan. Nah, terus ini gimana cara menarik supaya orang tuh bisa membaca? Mungkin kalau dari sisi desain ya kita pakai ya itu tadi dibilang kita pakai graphic design sebagai salah satu strateginya kan supaya ya dibikin ya gampangnya mungkin kalau tulisannya panjang membosankan atau berat ya kita bikin desainnya lebih menarik gitu loh. Jadi ada dari layout secara layout atau secara produksi dan lain-lain gitu sih ya mungkin ya kalau dari gua nggak tahu dari Amer gimana tuh Mer? Mungkin lebih ke sama kayak soal ngejaga konsistensi tadi sih. Kalau menurut gue sih lebih ke gimana caranya kita bikin kayak keeping things exciting tapi buat diri kita sendiri dulu gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau nyambung ke gimana cara yang ngejaga konsistensi tadi ya soalnya kan mungkin misalkan kita nge-push terus untuk kayak mesti bikin buku kalau mindsetnya mesti itu jadi kayak
kesannya capek gitu loh. Tapi kalau misalkan dari kita ngobrolin, misalkan lagi meeting ngobrolin Photo Reading Print 3, tapi kita waktu ngobrol tuh muncul kayak ide-ide lain untuk kedepannya gitu, ide yang beda gitu. Nah justru kita explore ide yang beda itu gitu. Jadi kayak misalkan kita coba branching out dari koridor Photo Reading sekarang, kalau enggak kita develop produk yang beda, yang karakternya beda, kayak gitu sih mungkin kalau untuk ngejaga supaya tetap konsisten, supaya kita tetap bisa ngeluarin output yang ya supaya tetap ada outputnya gitu. Dan ya mungkin yang bikin menarik buat orang juga mungkin kayak gitu sih. Soalnya kalau misalkan kita outputnya sama terus, pembahasannya masih satu koridor itu terus, ya mungkin kalau lama-kelamaan juga enggak. Iya, maksud gue juga baru nggak. Jadinya kalau misalnya ngejaga konsisten itu kita mikirnya adalah harus terus-terusan konsisten dan terus kita jaga, kenapa mikirnya nggak dibalik untuk terus aja bikin sesuatu dan akhirnya itu jadi konsistennya ngikutin kan. Gitu. Dan kalau misalnya mungkin bisa ngasih saran ke teman-teman semua yang nonton nih untuk bisa terjun ke industri ini, dan menurut mas-mas semua nih gimana nih? Ada nggak sih saran untuk kayak gimana cara memulai mungkin atau untuk ngebikin sesuatu mungkin? Lo dulu deh. Mungkin kalau gue sih dari dulu selalu bilangnya ketika lo mau bikin sesuatu ya apapun itu lah ya, outputnya lo mesti punya apa ya istilahnya, lo mesti punya voice yang lo mau suarakan gitu atau perspektif yang lo mau bagi gitu loh. Jadi nggak sekedar oh gue graphic designer, gue suka print, gue bikin print gitu loh. Tapi lebih ke ya lo mau ngomongin apa gitu atau lo punya perspektif apa gitu, baru mungkin dari situ kali ya kalau gue untuk starting point nih. Jadi nggak cuman for the sake of it gitu. Jadi gue suka print, gue bikin print, gue suka ini. Tapi ya itu juga bisa mendorong untuk jadi konsistensi kayak Almer bilang tadi ya. Jadi start dari hal yang kita suka, tapi mungkin terus juga ditambah dengan ya apa ya sebenarnya yang lo mau suarakan gitu sih. Jadi lo nggak cuman istilahnya nggak cuman berisik doang, tapi lo ada substansinya gitu loh. Gitu. Iya. Kalau misalnya Mas Almer sendiri gimana nih? Kalau dari gue sih ya benar sih ngelanjutin yang Jan bilang tadi, sebenarnya lebih ke kalau dari awalnya banget sih menurut gue sih lebih ke considering gini aja sih, kayak ini gagasan yang mau gue angkat nih worth gak sih untuk di print. Kalau gue sih suka mikir kayak gitu buat diri sendiri tuh. Kayak ya karena tadi gitu, karena print tuh lebih permanen dan ya informasinya gak disposable kayak di internet yang kayak lo tinggal cari, tinggal baca, ya udah lo gak keluar banyak effort ya mungkin 2 jam 3 jam lagi juga udah lupa gitu sama informasinya. Jadi lebih ke mungkin consideration awalnya sih ya itu gitu, kayak ada hal yang pengen gue ekspresikan gak, ada yang perlu, dan ini si gagasan ini worth printing apa enggak. Dan kalau misalkan udah ada dan misalkan mau, kalau ditanya gimana mau mulai bikin sesuatu, bikin publishing, nge-publish sesuatu, ya udah gas aja sih kalau menurut gue. Gas aja dulu ya. Abisan kalau terlalu banyak, terlalu banyak consideration juga jadi nggak mulai-mulai. Iya, nggak jalan-jalan gitu loh. Dan kalau gue lihat di Indonesia tuh banyak yang terlalu banyak consideration gitu sih, kayak kalau di luar tuh banyak yang kayak lebih spontan, yang bikin langsung publikasi ya udah gas-gas aja gitu. Iya. Kita juga kalau secara dari diri sendiri juga ya awalnya kita mulai dulu terus, tapi setiap mau nerbitin lagi gitu misalkan isu kedua, isu ketiga dan atau mungkin jenis-jenis terbitan lain gitu. Itu jadi kita selalu reflect ke sebelumnya gitu. Misalkan di yang pertama kita bisa bikin lebih bagus apanya nih di kedua gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi ada improvementnya mungkin dari situ sih ya. Nah kalau misalnya untuk tadi kan Mas Almer juga bilang ini kan worth enggak sih untuk di printing dan lain sebagainya. Sebenarnya konten yang viral itu harus enggak sih untuk membuat suatu bisa dibilang isu ataupun subjek yang pengen kita print? Konten yang viral, as in viral gimana nih? Viral dalam artian, wah ini lagi naik-naiknya banget nih. Apakah itu juga ngaruh ke
disposable ataupun timelessnya dari suatu konten? Tergantung intensinya sih kalau menurut. Tergantung intensi. Kayak misalkan emang intensinya buat buat hal yang timely dan emang konten yang buat cepet doang gitu, yang nggak masalah juga kalau kita mesti ngangkat atau ngebahas hal yang viral untuk ya kayak gimana ya, kayak untuk riding the wave, tapi Iya. ya gimana intensinya aja sih. Kalau misalkan intensinya untuk bikin sesuatu yang timeless, ya mungkin perlu dikonsider lagi juga gitu, kayak apa ini sesuatu yang harus kita kejar, sesuatu yang harus kita cover, mungkin gitu sih. Oke. Kan sekarang food reading ini kan termasuk yang ada di industri kreatif di Kota Bandung nih. Menurut Mas Januar atau Mas Almer, gimana sih pandangannya terhadap industri kreatif yang ada di Bandung? Pandangannya seperti apa dulu nih? Gitu. Pandangan secara mungkin skopnya lebih besar lagi gitu ngelihat dari industrinya. Industri kreatif. Karena kan ya kita sering bilang juga di episode-episode sebelumnya kalau misalnya Bandung itu kan adalah kota kreatif. Iya. Gitu. Dan semuanya ataupun segala aya lah gitu. Bener sih ya sebenarnya ya. Kalau secara, apalagi mungkin kalau fokusnya mungkin dicetak gitu ya. Sebenarnya kayak ketika kita ke Pagarsi gitu misalnya, itu kan semua percetakan tuh. Dan itu juga bisa dibilang, nah itu kan bisa dan mungkin hampir semua mungkin brand lah atau mungkin desainer gitu atau orang-orang kreatif pasti nyetaknya ya ke situ-situ lagi gitu kan. Atau mungkin kalau mau nyablon kemana gitu kan pasti ada area-areanya tuh. Sebenarnya kalau ngomongin industri kreatif secara luas di Bandung sih sebenarnya ya emang semuanya ada ya, dari mungkin plus poinnya kalau di Bandung mungkin kalau menurut gue lebih dari sisi produksi ya, maksudnya lo bisa ya hampir semua lo bisa bikin di Bandung gitu, dari segala macam. Tapi juga kalau dari segi talent gitu sebenarnya juga macam-macam banget ya di Bandung ya. Dan ya semua arsitek ada, graphic designer gitu-gitu kan ada semua tuh, fotografer lah, videografer gitu. Terus juga mungkin ya kalau di Bandung ya semuanya ada, mungkin lebih gimana ininya ya. Terus juga karena di Bandung nih kotanya cenderung lebih kecil kan misalkan dibandingin Jakarta gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat gue sih lebih enak buat bisa lebih gampang ketemuan gitu misalkan, atau juga lebih gampang untuk merealisasikan ide sih buat gue ya, dibanding kalau di Jakarta misalkan udah pikirannya tuh udah kemana-mana dulu gitu loh, mau bikin ini ini. Kalau di Bandung tuh bisa ya udah nih, ini udah ada ya udah digas gitu misalkan. Marketnya juga gitu. Mungkin lebih sempit gitu loh Mas ya. Jadi buat bikin tuh sebenarnya lebih gampang di Bandung menurut gue sih. Iya. Kalau Mas Almer gimana nih? Ngelihat pandangan secara luas nih. Betul. Ya kurang lebih sama sih, tapi karena kita ada di industri ini, ada di koridor ini juga, mungkin yang kita observe kalau secara, mungkin kita lebih nge-observe dari teman-teman, dari orang-orang yang kita kenal sih ya. Kayak misalkan si A baru bikin ini nih, jadi kayak mungkin excitementnya dari situ sih, kayak misalkan ternyata dia bisa nih bikin hal yang kayak gini gitu. Kayak misalkan siapa nih bisa bikin hal yang kayak gini, dan mungkin kedepannya kita bisa collab, bikin produk bareng, bikin objek, bikin apa. Mungkin lebih ke excitementnya lebih ke kayak gitu sih, karena karena banyak yang dikenal dan sekarang outputnya pun mungkin lebih beragam ya. Dan kalau ngelihat secara luas bangetnya sih ya gitu kayak misalkan industri kreatif bukan dari desainer dan dari pelaku yang kayak gitu ya doang, tapi ya di Bandung tuh banyak banget ya kayak vendor untuk bikin ya apapun gitu sebenarnya. Iya, kalau secara luas banget sih ya. Ya sebenarnya ya thriving sih lumayan lah. Iya. Terakhir ya beberapa hari lalu lah gue sempat ketemu juga sama salah satu temen, dia juga sama kayak gue, jadi sempat lama di Jakarta gitu. Terus karena pandemi jadi sering ke Bandung, terus jadi kita ngelihatnya sama-sama ngelihat kayak secara industri di Bandung tuh lagi ya thriving juga ya, lagi
mulai naik lagi gitu loh. Kayak Mulai maksudnya naik lagi. udah banyak yang lagi bikin-bikin nih apa-apa tinggal kalau ya lebih konsisten mungkin ntar mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan juga bakal lebih ini lagi ya, thriving lagi gitu. Jadi kita ngelihatnya untuk perkembangannya, untuk developmentnya sebenarnya sangat potensial sih sebenarnya, sangat bagus gitu lah buat ini. Dibanding misalkan kalau kota-kota lain lebih besar atau ini mungkin udah agak stagnan gitu. Ya, udah di titik tertinggi gitu misalkan. Nah kalau Bandung nih masih bisa naik terus gitu. Berarti secara SDM-nya pun sangat beragam lah ya. Sangat mumpuni sih menurut gue. Sangat berpotensi gitu loh. Menurut Mas Januar sama Mas Almer nih, kapan sih Bandung itu lagi ada di puncaknya jadi kota kreatif? Mungkin bentar lagi. bentar lagi. Menurut on the Mas way. Januar ya? On the way. Lagi on the way berarti ya. Kalau Mas Almer? Mungkin kalau menurut gue mungkin nggak bisa dibilang peaknya sih, tapi kayak misalkan zaman 2000-an akhir sampai 2010-an awal tuh karena gue masih kecil waktu itu, masih muda gitu, masih SMA, masih kuliah tuh, jadi ngelihat youth culture sama creative industry di Bandung tuh gue lagi sangat-sangat idealizing, oh keren nih gitu, kayak gue pengen pursue karir di bidang yang kayak gini nih gitu. Tapi itu lebih ke romantisasi aja sih karena karena waktu itu gue nggak tahu juga sebenarnya industrinya kayak gimana, tapi menarik banget dan lumayan formatif secara personal sih. Gitu sih. Distro juga lagi naik kan itu 2000 Siklus ya sebenarnya ya. Jadi benar sih kayak 2000-an sampai 2000-an 10 lah ya. Itu juga ya pas gue masih SMA gitu. Jadi pas, dan itu dulu gue tinggal emang di daerah deket-deket Trunojoyo gitu kan. Distro semua tuh. Iya, distro Jadi, semua itu. Setiap ini tuh pasti ada sesuatu hal baru gitu kan. Gitu. Jadi mungkin sih ya ini sekarang nih mulai ini lagi gitu. Mulai siklusnya mulai balik lagi ke sini gitu kayaknya sih, ke Bandung lagi. Nah gitu. berarti kalau misalnya siklus ada masa turunnya nih. Sedangkan kita pengen untuk ngejaga konsistensi untuk terus bisa berkembang tuh gimana Mas? Kayak tadi kali. Kayak tadi ya. Jadi mesti tetap, ya benar sih tadi mesti start dari diri sendiri dulu gitu. Kayak ya misalkan apa sih yang menarik buat kita ulik gitu kan. Terus dari situ mungkin kita sukanya di sini, sukanya di situ, terus ya ditambahin lagi dengan itu tadi ya kayak apa sih yang mau kita kita mau utarakan gitu, kita mau ngomongin tuh apa gitu. Jadi tetap ada secara isinya tuh ada gitu loh. Jadi secara isi ada, secara ketertarikan juga ada gitu. Jadi kita bisa tetap selalu konsisten gitu. Selalu kita mau lagi nih, bikin lagi gitu, ngerjain lagi gitu. Gitu sih mungkin ya. Oke. Ini udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. Betul sekali. Barengan sama Future Reading. Dan mungkin ini last question yang sedikit provokatif nih. Buat mas-mas. Belum di brief ini. Iya. Ini surprise kan buat Iya. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Saya kepikiran aja tadi. Ya. Singkat aja sebelum kita closing. Menurut Mas Almer dan juga Mas Januar, Bandung tuh masih kreatif atau enggak sih? Gimana tuh Mer? Masih kreatif atau? Jawaban aman sih masih gitu Mas, udah aja. Sebenarnya ya akan masih terus ya sebenarnya ya. Iya gak sih? Kalau menurut gue ya nggak bisa, nggak semudah jawabannya nggak clear gitu loh, nggak clean cut kayak masih atau enggak gitu, tapi lebih ke bagian mana yang kita lihat dan lebih ke sebagai pelaku juga apa yang bisa kita berikan gitu. Kalau misalkan gue bilang udah nggak kreatif, tapi kan sebenarnya gue juga pelaku di sana sendiri. Kenapa gue nggak bikin sesuatu yang kreatif? Gitu. Oke, bener. Oke. Jawabannya bagus. Diplomatis sekali. Oke, kalau gitu thank you banget untuk Mas Januar, thank you banget untuk Mas Almer. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya, notifikasinya. Dan sampai ketemu di episode 9.